Salam sehat dan selamat bertemu kembali dengan saya kali ini dalam video yang keempat di 2021 ini. Bapak, Ibu, dan saudara dimanapun Anda berada, izinkan saat ini saya memperkenalkan program pendidikan khusus yang kami selenggarakan. Dan pendidikan khusus yang kami selenggarakan ini di bidang hukum ekonomi adalah pendidikan khusus yang di dalam rangka sejalan ya dengan kebijakan kurikulum Kampus Merdeka atau Belajar Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan kita. Ya, apa itu intisari daripada kurikulum Kampus Merdeka? Tidak lain adalah mendorong para perguruan tinggi itu agar lebih atau kurang lebih malahan 40% itu berorientasi kepada pendidikan vokasi atau praktek atau terapan, sehingga dapat dijamin gitu para lulusannya akan siap kerja ya. Dengan kata lain, perguruan tinggi itu siap melakukan program yang disebut link and match antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia pasar, yaitu dunia kerja, dunia bisnis, dunia industri, dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks itulah pendidikan khusus yang kami selenggarakan ini sangat sejalan, sangat memenuhi kebijakan itu ya. Dan kami menjalankan pendidikan khusus di bidang hukum dan ekonomi ini sebenarnya sudah sejak tahun 1993 ya. Pada waktu itu kami bekerja sama dengan satu kampus atau satu perguruan tinggi swasta dengan menyelenggarakan apa yang disebut dengan Corporate Law Economic Program atau CLEP ya. Dan kemudian kami lanjutkan dengan pendidikan khusus ini. Nah, yang pertama, pendidikan khusus yang kami selenggarakan adalah pendidikan khusus pengacara pajak ya, di bidang perpajakan, pengacara pajak. Nah, di dalam pendidikan khusus pengacara pajak ini, maka yang kami ajarkan tentu berbeda dengan apa yang biasa dikenal sebagai pendidikan pajak di private AB atau AB dan C. Itu tentu diberikan materi-materi itu sebagai suatu dasar, karena itu adalah dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. Orang paling tidak harus mengenal dasar-dasar perpajakan itu atau yang disebut dengan tax compliant. Tetapi dalam pendidikan khusus pengacara pajak lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Ada dimensi yang kedua dan yang ketiga, ya, yaitu apa yang disebut dengan tax counterfiling dan tax litigation. Dan apa itu semuanya yang terkait hal itu adalah nanti ketika Bapak Ibu berkenan ikut di dalam kelas pendidikan khusus pengacara pajak ini. Dan jangan lupa bahwa soal perpajakan ini soal strategis ya, sudah sangat-sangat strategis. Kita tahu belum lama atau kemarin ini ada kasus yang begitu merebak baru lagi di dunia perpajakan ya, yang suap menyuap ya, yang begitu tergolong besar atau tergolong jumbo katanya, konon mendekat 50 miliar suapnya saja. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau nilai suapnya saja 50 miliar, berarti berapa itu hutang pajak yang dipermasalahkan ya, akan mungkin ratusan miliar ya, atau bahkan mungkin sampai triliun kali ya. Nah, itu sangat strategis sekali. Menjadi pengacara pajak, menjadi tax lawyer itu pengacara yang sangat seksi, sangat strategis, sangat bergengsi ya. Kemudian pendidikan dan tentang pendidikan pengacara pajak ini atau pendidikan khusus kami ini tidak hanya terbatas hanya diikuti oleh sarjana hukum, tidak. Banyak latar belakang sarjana yang lain, terutama yang terkait ya di bidang keuangan, di bidang akuntansi, kemudian eksekutif perusahaan dan lain sebagainya, ikut mengambil bagian di dalam pendidikan khusus ini. Misalnya di dalam pendidikan khusus pengacara pajak ini 30% adalah berlatar belakang sarjana akuntansi. Kemudian juga bahkan berlatar belakang sudah menjadi konsultan pajak. Ya, lalu kurang lebih 10% latar belakang pendidikan yang lain. Bahkan ada yang dokter spesialis kandungan pun ikut. Ya, ada yang sarjana komputer dan sebagainya. Jadi terbuka untuk semua latar belakang sarjana. Hanya yang untuk sarjana hukum itu nanti bisa menjadi pengacara pajak dalam arti disumpah ya di pengadilan tinggi, dan kemudian juga bisa berpraktek di semua pengadilan ya, baik itu pengadilan pajak maupun pengadilan umum.
Nah, pendidikan khusus yang kedua adalah pendidikan khusus pengacara perbankan, ya. Nah, pendidikan khusus pengacara perbankan ini juga bersifat komprehensif. Jadi mereka yang ikut di sini sekali lagi tidak hanya sarjana hukum, tapi boleh dari sarjana yang lain, dari sarjana keuangan, sarjana akuntansi, ya, eksekutif dan entrepreneur dari berbagai perusahaan boleh ikut. Ya, agar apa? Memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia pembiayaan, dunia bank dan lembaga-lembaga bukan bank, ya, kemudian tentang baik hukum-hukum tentang perbankan, hukum-hukum di lembaga keuangan bukan bank, tetapi juga analisa-analisa pembiayaan, kredit, ya, membuat cara-cara membuat FS dan sebagainya. Jadi itu komprehensif sekali, ya, untuk ikut bisa menjadi pengacara perbankan di pendidikan khusus pengacara perbankan itu. Materinya jauh lebih utuh, lebih komprehensif, ya. Kemudian pendidikan khusus yang ketiga adalah pendidikan khusus pengacara kepailitan, ya. Nah, tadi sama seperti pendidikan khusus di perpajakan dan perbankan, ini juga terbuka bukan hanya untuk sarjana hukum tapi juga untuk sarjana-sarjana yang lain. Pendidikan khusus pengacara kepailitan ini bukan hanya nanti mendidik pengacara tahu tentang undang-undang PKPU dan kepailitan, karena itu sekali lagi cukup dasar saja, tetapi yang kami berikan di sini lebih dari itu, ya, teknik merevaluasi aset, teknik leverage buyout, teknik menjadi corporate trader, ya, teknik bagaimana strategi restructuring di bidang perusahaan di korporasi untuk memperbaiki koperasi dan menjual belikan kembali dan sebagainya, ya. Jadi lebih komprehensif. Dan 3 pendidikan yang pertama ini, pendidikan khusus perpajakan, pendidikan khusus perbankan, pendidikan khusus kepailitan, pengacara kepailitan, ini semuanya sudah berjalan. Kalau di pengacara pajak kami sudah punya alumni kurang lebih mendekati 200 orang. Demikian juga dengan pengacara bank, kami juga sudah punya alumni mendekati 190 orang. Dan pengacara kepailitan ini memang baru angkatan yang kedua dan sekarang masih berjumlah kurang lebih 20 pengacara kepailitan. Lalu pada pengacara pendidikan khusus yang lain, yaitu pendidikan khusus pasar modal, ya. Nah, sama halnya di pendidikan khusus yang sebelumnya, di pendidikan khusus pengacara pasar modal ini juga boleh diikuti oleh sarjana non hukum. Ya, karena apa? Karena materi-materi yang diberikan di sini sekali lagi relatif komprehensif, lebih lengkap, lebih utuh. Karena seorang sarjana hukum, seorang pengacara yang ikut di sini itu tidak hanya dibekali tentang hukum-hukum pasar modal, tetapi juga dibekali teknik-teknik menganalisa saham, menjual belikan saham, teknik IPO, ya, atau go public, teknik legal audit dan opinion dan sebagainya, ya, sehingga sekali lagi lebih komprehensif, ya. Dan kami sendiri adalah pengacara pasar modal atau kuasa hukum pasar modal yang berlisensi, ya, yang memiliki izin praktek sana. Kemudian pendidikan khusus pengacara hak kekayaan intelektual, ya, hak kekayaan intelektual. Jadi ini adalah persoalan haki, ya, khususnya. Nah, di dalam konteks ini Bapak Ibu, mengapa ini penting? Ya, kalau Bapak Ibu mungkin baru-baru ini mengenal atau mendengar kasus misalnya kisruhnya merek ayam geprek Densu itu. Nah, itu salah satu contoh bahkan bagaimana persoalan-persoalan merek, paten, nanti hak cipta dan lain sebagainya itu begitu penting, memiliki nilai ekonomis yang begitu tinggi, sehingga seringkali para pengusaha juga tidak segan-segan mempertaruhkan segala sesuatu untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual itu. Dan lebih celaka kalau itu kemudian ada pejabat-pejabat yang melakukan kekisruan, ya, yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Nah, seorang pengacara di bidang hak kekayaan intelektual akan dididik, dilatih untuk tidak hanya memberikan masukan-masukan atau konsultasi di bidang kekayaan intelektual untuk mengajukan merek, paten dan lain sebagainya, tetapi juga akan dilatih bagaimana beracara
dan memberikan advokasi kepada kliennya ketika kliennya itu memiliki masalah-masalah seputar kekayaan intelektualnya itu. Jadi pendidikannya sekali lagi lebih komprehensif. The last but not least, bahkan yang saat ini sudah sangat banyak animonya adalah pendidikan khusus pengacara fraud audit. Bapak Ibu kami kenalkan ini karena apa? Terus terang kami sudah launching flyer ini ke beberapa komunitas dan animonya sangat besar. Bapak Ibu dan saudara, sekali lagi ini adalah salah satu bidang pendidikan fraud audit ini yang kami berikan untuk pengacara ini sangat-sangat relevan, menunjang profesi lawyer dalam arti yang sangat-sangat penting. Kenapa? Banyak sekali lawyer, sekali lagi mohon maaf saya harus mengatakan terus terang, sangat-sangat kurang memahami bidang-bidang akuntansi, laporan keuangan dan sebagainya. Nah, padahal banyak kejahatan khusus yang tergolong ke dalam tindak pidana khusus, kejahatan ekonomi, kejahatan pajak, kejahatan korupsi, perbankan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau dicari muaranya atau diamati muaranya, hulunya itu bersumber dari manipulasi laporan keuangan yang seringkali dikenal sebagai fraudulent mispresentation of financial statement. Nah, di dalam pendidikan khusus fraud audit ini, maka kami akan membekali baik itu sarjana hukum maupun non sarjana hukum yang terkait dengan bidang-bidang ini, untuk manajer keuangan, manajer akuntansi, manajer pajak dan lain sebagainya, untuk kami ajar. Yang pertama tentu mengenal tentang ilmu akuntansi itu. Tentu tujuannya tidak menjadi seorang akuntan, karena untuk belajar akuntan kan perlu waktu, kurang lebih mungkin 2 tahun kalau untuk akuntansinya sendiri, tetapi maksud dan tujuannya adalah memberikan ilmu bantu agar paling tidak para lawyer dan para eksekutif atau para profesional non lawyer yang ingin tahu soal ini itu memahami bagaimana sih sesungguhnya proses kerja atau esensi atau substansi dari ilmu akuntansi itu sebenarnya apakah sungguh sulit atau tidak. Mohon maaf, tanpa mengurangi hormat saya pada ilmu akuntansi, saya mau mengatakan di sini ilmu akuntansi bukan sesuatu ilmu yang sulit. Tapi banyak sekali para sarjana hukum alergi dan takut belajar ini, oleh karena mungkin sudah terkena hoax, terkena satu berita bohong, atau bahkan terkena entahlah apa itu, sudah diberikan gambaran itu akuntansi hitung-hitungan, bukan dia. Boleh-boleh saja kita tidak mau menjadi seorang akuntan, tapi kalau kita mau menjadi profesional lawyer di bidang bisnis yang baik, yang unggul, yang canggih, paling tidak harus mengenal ini, satu pendidikan seputar ilmu akuntansi itu. Jadi di hari pertama kami berikan itu gambaran tentang ilmu akuntansi itu bagaimana. Lalu di hari kedua kami akan memberikan tentang bagaimana proses audit, audit dengan berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang harus dipakai. Audit di bidang keuangan, audit di bidang hukum, dan audit di bidang perpajakan. Jadi ada tiga bidang audit yang akan kami berikan. Itu akan kami berikan di hari yang kedua. Jadi hari pertama kami akan memberikan gambaran seputar ilmu akuntansi itu bagaimana kerjanya. Lalu di hari kedua kami memberikan gambaran seputar audit. Nah, salah satu auditnya adalah audit keuangan, lalu audit hukum dan audit pajak. Kami berikan tiga bidang itu tentang audit. Nah, di hari ketiga kami akan memberikan titik-titik rawan bagaimana kecurangan atau manipulasi laporan-laporan keuangan itu
dilakukan, ya, atau dengan kata lain bagaimana proses laporan keuangan, ya, atau bidang keuangan itu dimanipulir, ya. Nah, itu yang kami katakan sebagai fraud audit. Ini berguna sekali baik untuk perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan sendiri, baik untuk memahami kasus-kasus tadi yang saya katakan pidana khusus, ya, di bidang korupsi, di bidang pajak, ya, dan lain-lain. Ya, ini banyak sekali manfaatnya. Jadi pendidikan khusus pengacara fraud audit ini sangat seksi, sangat useful, sangat berguna. Jadi begini, kalau di dalam fakultas hukum dulu yang saya alami kan pernah diberikan ilmu-ilmu bantu, ya, semacam ilmu kedokteran kehakiman atau forensik kehakiman. Ya, kan kita bukan dididik untuk menjadi dokter, itu kan tidak mungkin satu semester lalu menjadi dokter. Tapi kan paling tidak mengenal bagaimana sih kalau menanggulangi kejahatan-kejahatan kekerasan itu, lalu jejak-jejak dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika melihat adanya korban-korban di situ dan sebagainya, ya, sehingga kita mengenal yang disebut visum et repertum, mengenal otopsi, mengenal pemeriksaan dan berbagai macam istilah-istilah di dalam ilmu kedokteran kehakiman itu, gitu. Jadi itu kan sangat membantu. Begitu juga ketika kita diberikan ilmu bantu tentang kriminologi, gitu. Ya, itu kan semua membantu ke pidananya, ke hukum pidana. Ya, lalu juga demikian kalau kita diberikan antropologi, sosiologi, ya, antropologi sosial misalnya. Jadi itu kan membantu untuk memahami, memapping, memeta secara umum, gitu ya, bagaimana kejahatan-kejahatan dilakukan oleh masyarakat dan sebagainya, berkait terhubung dengan budayanya dan sebagainya. Sehingga kita paling tidak dengan beberapa bantuan ilmu itu kita bisa menjadi seorang criminal lawyer yang baik misalnya. Ya, demikian juga sekarang. Tapi sayangnya di fakultas hukum itu kan tidak diberikan yang menyangkut fraud audit. Ya, pendidikan akuntansi nggak diberikan, apalagi fraud audit. Dan padahal ini fraud audit itu harusnya kelasnya sama seperti itu, ilmu bantu yang sangat baik untuk lawyer. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara semuanya, baik sarjana hukum maupun non sarjana hukum, para lawyer, ya, para finance manager, accounting manager, tax manager, ya, dan lain-lain, eksekutif, ya, untuk ikut belajar bersama-sama atau sharing bersama-sama di ilmu fraud audit ini. Ya, nanti pendidikan khusus pengacara fraud audit ini juga akan nge-link ke dalam international fraud examiner, ya, sehingga kami mengharapkan nanti pada saatnya ini akan kita akan angkat ke tingkat internasional, ya, pendidikan ini. Jadi demikian Bapak Ibu dan Saudara perkenalan kami di 6 pendidikan khusus kami yang kami selenggarakan, dan sekali lagi ini adalah menutup atau melengkapi, ya, menjawab tantangan zaman, gitu, tentang adanya kebutuhan skill, kebutuhan link and match, kebutuhan siap kerja dalam dunia pasar secara profesional. Dan sekali lagi pendidikan khusus yang kami selenggarakan ini ya terus terang adalah pendidikan khusus pengacara yang sangat seksi, yang elit, ya, yang kalau teman-teman menekuni mudah-mudahan berhasil menjadi seorang profesional, seorang pengacara profesional yang unggul, dan kalau yang bukan pengacara tentu menjadi profesional yang unggul juga. Demikian perkenalan saya tentang 6 pendidikan khusus pengacara di tempat kami, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Saudara. Salam sehat.